Gir belakang motor bermasalah. Ketika digoyangkan dengan tangan, bisa bergerak maju dan mundur. Saat motor mulai jalan, tenaga mesin juga terasa tidak langsung diteruskan ke roda belakang. Begitu gas ditutup atau motor direm, muncul jeda atau hentakan dari bagian gir belakang. Kalau motor kamu mengalami gejala seperti ini, salah satu bagian yang perlu diperiksa adalah karet nep gear. Di video ini, kita akan membongkar dan memeriksa karet nep gear untuk memastikan apakah bagian ini yang menyebabkan adanya jeda pada gerakan rantai. Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi masalah pada motor yang terasa seperti ada jeda saat masuk gigi dan juga saat motor direm. Untuk prakteknya, saya menggunakan motor bebek sport Yamaha Jupiter MX lama yang sering juga disebut Jupiter MX Old atau disingkat OJMX. Beberapa orang juga menyebut motor ini sebagai Jupiter MX 135LC. Gejala jeda pada rantai motor biasanya disebabkan oleh karet nep gear yang sudah oblak atau terlalu longgar. Untuk memastikannya, kita perlu memeriksa kondisi karet nep gear dengan membongkar roda belakang terlebih dahulu. Untuk detail cara membongkar ban belakang sudah pernah saya bahas di video yang lain, dan videonya ada di channel ini. Bagi yang belum menonton, saya sarankan untuk menyimak video tersebut terlebih dahulu, karena di dalamnya ada beberapa tips penting yang perlu diperhatikan. Kalau langkahnya dilakukan dengan cara yang salah, bisa berakibat fatal dan justru menimbulkan masalah baru. Setelah roda belakang berhasil dilepas, silakan kembali ke video ini untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan pengecekan karet nep gear. Setelah roda belakang terlepas, kita bawa ke tempat yang lebih lega, supaya proses melepas karet nep gear lebih mudah. Kita lepas satu persatu untuk karet nep gear yang lama. Nah, terlihat karetnya sudah hancur. Ini parah banget. Pantes saja goncangannya terasa banget saat mulai jalan atau ketika direm. Karet nep gear yang saya gunakan ini memang bukan original Yamaha. Ini adalah produk KW1 atau banyak juga yang menyebutnya Yamaha lokal. Kemasannya memang tetap tertulis Yamaha, tetapi kualitasnya jauh banget dengan yang original Yamaha. Kalau kita lihat dari kondisi karetnya, kualitas bahannya memang kurang bagus. Karet nep gear seharusnya lentur dan kenyal, sehingga mampu menahan gerakan roda. Tetapi karet yang ini malah sobek dan terbelah karena karetnya getas. Jadi tidak heran kalau baru digunakan dalam waktu singkat, kondisinya sudah seperti ini. Padahal ini baru 1 minggu pemakaian.
Karena ini kondisi darurat dan saya belum membeli karet nepgear pengganti yang baru, saya akan menggunakan karet nepgear yang lama. Karet yang lama ini merupakan karet nepgear original Yamaha. Tetapi karena sudah pernah digunakan, kondisinya juga sudah tidak sempurna. Karetnya sudah oblak. Kalau langsung dipasang seperti kondisi aslinya, nepgear masih memiliki kelonggaran. Jadi saya perlu mencari cara supaya karet original lama ini bisa kembali rapat sehingga nepgear tidak goyang. Untuk itu saya menggunakan karet dari ban dalam sepeda yang sudah tidak terpakai. Karet ban dalam ini saya potong menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian potongan karet tersebut saya gunakan sebagai ganjalan pada setiap lubang karet nepgear. Jadi setiap lubang mendapatkan tambahan karet. Tujuannya untuk mengurangi celah antara karet nepgear dengan dudukannya. Dengan celah yang lebih kecil, nepgear diharapkan bisa lebih rapat. Sekarang kita lanjut ke proses fitting nepgear. Kita pasang nepgear ke lubangnya. Di sini kita harus memastikan nepgear bisa masuk dengan tepat. Posisinya harus rata dan tidak miring. Jangan sampai ada ganjalan yang membuat nepgear terdorong ke salah satu sisi atau tidak senter. Setelah nepgear masuk, kita periksa kembali posisinya dari beberapa sisi. Kalau sudah masuk dengan benar, kita lanjut ke pengetesan. Saya coba gerakan nepgear dengan tangan untuk melihat apakah masih ada kelonggaran yang berlebihan. Hasilnya, nepgear sekarang terasa lebih rapat dan tidak goyang seperti sebelumnya. Artinya, tambalan ganjalan dari karet ban dalam tadi berhasil mengurangi celah pada karet nepgear yang sudah oblak. Tapi perlu diingat, cara ini sebenarnya hanya solusi sementara, karena saya belum membeli karet nepgear yang baru. Kalau karet nepgear sudah rusak, getas, sudah terlalu longgar, tentu menggantinya dengan karet baru adalah pilihan yang lebih baik. Untuk saat ini, yang penting nepgear sudah tidak goyang lagi. Setelah nepgear terpasang dengan baik, sekarang kita pasang kembali roda belakang. Untuk proses pemasangannya tidak saya bahas di video ini, karena sudah ada di video yang lain. Linknya ada di pojok kanan atas layar. Setelah roda belakang terpasang, kita periksa kembali gerakan gear belakang. Pastikan nepgear terpasang dengan benar dan tidak goyang berlebihan. Jadi, kalau motor kamu mengalami gear belakang yang terasa goyang atau ada jeda dan hentakan saat mulai jalan, saat gas ditutup, maupun ketika pengereman, coba periksa karet nepgearnya. Dan jika setelah dibongkar, ternyata karet nepgearnya sudah minta ganti, tapi belum punya karet nepgear yang baru,
Bisa dilakukan pengganjalan seperti yang ada di video ini. Tapi meskipun solusi ini bersifat sementara, ternyata sampai sekarang saya belum sempat menggantinya. Sudah lebih dari 4 bulan digunakan dan hasilnya masih bagus. Masih terasa normal, belum terasa goyang atau jeda yang tandanya minta ganti. Jangan lupa bagikan video ini ke yang lain ya, karena sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.